Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernandes Hermawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan pecandu miras dengan beranggotakan. Yang pertama ada Assakur Iqbal Nugroho dengan NIM akhir 152. Yang kedua adalah saya sendiri Fernandes Hermawan dengan NIM akhir 172. Yang terakhir ada Raden Indika Kartadi Sastra dengan NIM akhir 174. Pengertian minuman keras. Minuman keras itu bukan berarti bentuknya yang keras, melainkan dampak yang ditimbulkan dari minuman tersebut. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan kesehatan baik jasmani dan rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan secara berpikir kejiwaannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi minuman keras adalah faktor demografi, faktor individu, dan masyarakat. Pengertian pecandu miras. Kondisi ketika seorang berkegantungan akan alkohol dan sulit untuk mengendalikan mengkonsumsi alkohol tersebut. Kasus pecandu miras ini, kami menemukan mahasiswa pecandu miras atau minuman keras yang menyebabkan banyak kerugian untuk dirinya sendiri dan lebih sering gangguan pencernaan dan penurunan fungsi otak yang juga sering kali hilang kendali atas dirinya sendiri. Lokasinya berada di Kampung Cihapit Barat, RT 12, RW 09, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Perkiraan perilaku lamanya terjadinya adalah perilaku ini sudah terjadi selama bertahun-tahun ya, karena mahasiswa tersebut mengaku bahwa dirinya mulai meminum miras ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP ya. Kasus pecandu miras. Mahasiswa tersebut bisa minum miras seminggu lebih dari 3 kali ya. Untuk kasus kali ini belum ada tindakan dari pihak berwenang dikarenakan pelaku melakukan hal ini di rumahnya sendiri, jadi belum terungkap ke pihak berwenang. Periode pengamatan kali ini hanya terjadi dalam 1 hari dengan wawancara kepada pelakunya langsung. Alasan mengapa perilaku tersebut menjadi pilihan individu, kelompok, atau masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, alasan pelaku meminum miras berawal dari rasa penasaran yang begitu tinggi sehingga menimbulkan rasa ingin mencoba. Faktor lingkungan pertemanan juga mempengaruhi pelaku tersebut. Dari hasil wawancara, pelaku mengatakan bahwa ia sering diajak meminum minuman keras atau miras ketika sedang berkumpul bersama teman-temannya. Selain itu, pelaku juga mengatakan bahwa faktor patah hati bisa menyebabkan dirinya meminum miras atau minuman keras. Untuk selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Assakur Iqbal Nugroho, NIM akhir 152, akan menjelaskan karakteristik responden. Karakteristik sampel, jumlah persen, usia 19, jumlah persen 1, 3,23%, usia 20, jumlah persen 2, 6,45%, usia 21, jumlah persen 7, 22,58%, usia 22, jumlah persen 8, 25,81%, usia 23, jumlah persen 4, 12,90%, usia 24, jumlah persen 2, 6,45%, usia 25, jumlah persen 5, 16,13%, usia 26, jumlah persen 1, 3,23%, usia 40, jumlah persen 1, 3,23%,
total 31% 100, pekerja mahasiswa 14% 45,16%, wirausaha ada 12%-nya 38,71%, wira swasta 2% 6,45%, PNS 2% 6,45%, tidak bekerja 1% 3,23%, total 31% 100. Slide selanjutnya adalah data hasil responden. 1.1 jumlah 120, rata-rata 3,870968. 1.2 99, rata-rata 3,193548. 1.3 jumlah 94, rata-rata 3,0322. 2.1 93 3,05 22. 2.2 jumlah 91, rata-rata 2,9354. 2.3 110, rata-rata 3,5483. 2.4 82 2,6451. 2.5 jumlah 102, rata-rata 3,290323. 3.1 110, jumlahnya rata-ratanya 3,548387. 3.2 103, rata-rata 3,322581. 3.3 90, jumlahnya rata-ratanya 2,9032. 3.4 74, jumlahnya rata-rata 2,270. Selanjutnya 4.1 jumlah 90, rata-rata 2,9032. 42 jumlah 100, rata-rata 3,2580. 4.3 jumlah 96, rata-rata 3,0967. Rata 4.4 jumlah 99, rata-rata 3,1935. 4.5 jumlah 81, rata-rata 2,61. 5.1 jumlah 87, rata-rata 2,864. 5.2 jumlah 100, rata-rata 3,2258. 5.3 jumlah 81, rata-rata 2,6129. 5.4 jumlah 103, rata-rata 3,3225. 6.1 jumlah 89, rata-rata 2,87. 6.2 rata-rata jumlah 93, rata-rata 3,86. 6.3 jumlah 92, rata-rata 2,96. 6.4 jumlah 92, rata-rata 2,96.
6.5 jumlah 79 rata-rata 2,54 7.1 jumlah 116 rata-rata 3,74 19. Selanjutnya ada indikator. Nomor indikator rata-rata jawaban responden. Pengalaman minuman miras. 1. Saya pernah minuman miras. Responden 3,87. 2. Saya pernah mengonsumsi miras 1-5 botol 3,19. 3. Saya pernah mengonsumsi miras 5 botol dalam 1 bulan. Rata-rata jawaban responden 3,03. Situasi kondisi ketika minuman miras. 1. Saya minum miras ketika sedang ada masalah. 3. 2. Saya minuman miras ketika sedang sendirian. 2,93. 3. Saya minum miras ketika sedang bersama teman. 3,54. Selanjutnya 4. Saya minum miras di rumah saya. 2,64. 5. Saya minuman miras di bar atau klub yang sering dikunjungi. 3,29. Seberapa sering minuman miras? Saya minuman miras setiap tahun. 3,54. Kedua, saya minuman miras setiap bulan. 3,32. Ketiga, saya minuman miras setiap minggu. 2,90. 4. Saya minuman miras setiap hari. 2,38. Manfaat pengonsumsi miras. 1. Miras membuat saya lebih tenang. 2,90. 2. Miras membuat saya senang karena bisa bergabung dengan teman-teman. 3,25. 3. Miras dapat mengurangi kecemasan. 3,09. Selanjutnya 4. Miras dapat mengurangi kesedihan. 3,19. 5. Saya merasa tidak nyaman apabila tidak mengonsumsi miras. 2,61. Faktor pendorong mengonsumsi miras. 1. Saya minuman miras karena stres. 2,80. 2. Saya minuman miras karena diajak teman. 3,22. 3. Saya minum miras karena sudah bisa di lingkungan keluarga. 2,61. 4. Saya minum miras karena keinginan saya sendiri. 3,32. Efek yang dirasakan setelah konsumsi miras. 1. Saya menjadi sering lupa. 2,87. Selanjutnya 2. Saya menjadi sulit untuk konsentrasi. 3. Daya tahan tubuh saya menurun. 2,96. 4. Saya sulit untuk mengontrol emosi. 2,96. 5. Saya dijauhi oleh orang-orang sekitar. 2,54. Menyadari bahwa mengkonsumsi miras merupakan tindak yang negatif. 1. Mabuk termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tentang pelanggaran. 3,74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Indika dengan NIM 174. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mulai dari diktat 5. Baik, langsung saja di sini ada tujuan kampanye. Nah, tujuan kampanye di sini untuk menghilangkan kebiasaan meminum miras pada pecandu miras di daerah Kampung Ki Hafid. Lalu target audiensnya itu pecandu, para pecandu miras di daerah Kampung Ki Hafid juga. Lalu behavior objektif yaitu tidak kecanduan miras dan memulai hidup sehat. Lalu knowledge objektif, pelaku harus mengetahui dampak baik ketika mereka tidak lagi candu terhadap
miras, dan mereka juga harus tahu dampak buruk ketika mereka tidak lepas dari miras. Lalu belief objektif. Pelaku yakin bahwa hidup mereka akan jauh lebih baik ketika berhenti meminum. Selanjutnya untuk tujuan kampanye di sini ada menghilangkan kebiasaan meminum miras. Lalu objektif atau tujuan, lalu goal sasaran. Lalu perilaku atau behavior. Apa yang kita ingin mereka lakukan? Lalu para pelaku berhenti meminum miras, lalu menghilangkan kebiasaan para pelaku meminum miras. Selanjutnya pengetahuan atau knowledge. Apa yang perlu mereka ketahui sebelum mereka akan bertindak? Lalu para pelaku harus mengetahui dampak baik ketika mereka tidak lagi candu terhadap miras, dan mereka juga harus tahu dampak buruk ketika mereka tidak lepas dari miras. Lalu yang terakhir meningkatkan pengetahuan pelaku tentang dampak buruk dan kerugian candu terhadap miras. Dan yang terakhir keyakinan atau belief. Di sini keyakinannya itu ada hal apa yang diyakini sebelum mereka akan bertindak. Lalu pelaku yakin bahwa hidup mereka akan jauh lebih baik ketika berhenti meminum miras. Dan yang terakhir memberikan hidup yang lebih produktif kepada para pelaku dan meningkatkan kenyamanan warga kampung Ki Hapit atas kekhawatiran pelaku pecandu miras. Selanjutnya kita masuk ke diktat 6. Nah, di sini ada perilaku yang diinginkan. Nah, untuk perilaku yang diinginkan oleh kelompok kami itu pelaku berhenti minum minuman keras atau miras. Lalu perilaku bersaingnya itu lingkungan pertemanan pelaku yang selalu mengajak pelaku meminum miras. Nah, manfaat yang dirasakannya itu pelaku memiliki kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Dan juga pelaku merasa gelisah jika tidak meminum miras. Hambatan yang dirasakan ada mudahnya akses dalam membeli miras. Lalu mahalnya harga miras. Selanjutnya taktik. Nah, di sini taktik yang kami lakukan itu untuk perilaku bersaing ada mengurangi manfaat dan meningkatkan biaya hambatan. Nah, lalu ada perilaku yang diinginkan terdiri atas 2 poin, yaitu meningkatkan manfaat dan mengurangi biaya hambatan. Nah, terdiri dari 2 poin itu terdiri dari taktik A dan taktik B. Untuk taktik A itu melaporkan situasi dan kondisi kepada pemerintah setempat. Lalu yang taktik B-nya itu menegur secara langsung para pelaku dengan cara pendekatan yang baik. Lalu membuat rumah rehabilitas bekerja sama dengan beberapa yayasan. Lalu membuat perkumpulan yang mengajak para pelaku melakukan kegiatan positif seperti mengajak para pelaku aktif berolahraga dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Selanjutnya diktat 7. Nah, di sini tuh ada produk inti. Nah, produk inti dari kami itu membantu para pelaku pulih dari kecanduan miras dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dari para pecandu yang meresahkan. Lalu aktual produknya ada agar pelaku tidak kecanduan miras. Salah satu caranya itu adalah pelaku diajak berkegiatan dengan produktif seperti olahraga. Lalu augment produk terdiri ada 3 poin, yaitu yang ke-1 banner anti miras, yang kedua bekerja sama dengan RT atau RW setempat untuk memberikan peringatan kepada para pelaku dan memperketat keamanan di daerah kampung Ki Hapit. Lalu yang ketiga bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Psikologi Unjani untuk mengadakan konsultasi gratis. Lalu diktat 8. Nah, di sini ada biaya moneter. Biaya moneter dalam produk pemasaran sosial ini yaitu biaya pencetakan banner, biaya transport untuk survei ke lokasi pengamatan, dan biaya sewa lapangan untuk kegiatan olahraga. Lalu ada juga biaya non moneter seperti yang ke-1 itu waktu, yang kedua tenaga dan pikiran. Udah cuma 2. Lalu strategi mengelola biaya moneter. Di sini ada 2 ya untuk moneter itu. Yang ke-1 mencari tempat pembuatan banner di pusatnya agar mendapat harga lebih terjangkau. Yang kedua, bekerja sama dengan GOR di daerah Kampung Ki Hapit agar bisa mendapatkan harga langganan. Lalu yang kedua, strategi mengelola biaya non-moneter. Yang ke-1, memberi penghargaan kepada pemerintah setempat dan Himapsi Unjani berupa sertifikat dan piagam. Lalu menemani dan mendukung penuh para pelaku. Selanjutnya diktat 9. Nah, di sini tuh ada saluran distribusi produk pemasaran yang digunakan, yaitu saluran tingkat pertama.
Saluran pemasaran tingkat pertama merupakan saluran pemasaran yang terdiri dari dua pelaku bisnis, yaitu dari produsen dan pengecer. Pemasar sosial dibantu oleh RT atau RW setempat untuk mendapatkan izin dan melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga tujuan pemasar sosial bisa sampai tepat pada target khalayak. Ya, dan yang terakhir diktat 10. Di sini perencanaan promosi menciptakan pesan dan menyeleksi media promosi. Terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu pesan utama, yang kedua sasaran pemirsa, dan yang ketiga tujuan komunikasi. Nah, untuk yang pertama itu pesan utama, mengetahui risiko meminum miras dan mengurangi konsumsi miras. Lalu yang kedua, sasaran pemirsa, para pecandu miras di daerah Kampung Kiapit mengetahui ruginya konsumsi miras dan berniat untuk berhenti. Lalu yang terakhir, tujuan konsumsi, agar pelaku mengurangi kebiasaan dalam mengonsumsi minuman beralkohol atau miras, sehingga tidak ada lagi kericuhan karena segerombolan orang yang mabuk. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.